Terima kasih Bapak Pendeta Joel Parana untuk firman Tuhan yang memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian dari keluarga Cesia Valencia Sihota. Inilah dia kelas 9C selama beberapa bulan, setahun menderita penyakit meningitis. Shalom. 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 Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya pikir ini bukan suatu bukan tiba-tiba, tetapi semuanya ini saya pikir sudah diatur oleh Tuhan. Sedikit di sini saya mau bersaksi tentang keluarga saya, khususnya buat anak saya Kesia. Awalnya di bulan April, awal bulan April, Cesia ini demam biasa, sakit. Terus saya bawa periksa ke dokter, katanya sakit tipes. Terus disuruh pulang dirawat di rumah. Tapi setelah saya rawat di rumah 2 hari, tidak ada perubahan, malah tambah panas. Terus saya bawa balik lagi ke rumah sakit, diperiksa lagi, cek darah, masih tipes, tetapi harus dirawat inap. Pas dirawat, cari kamar dapat. Terus saya pulang mau niat ngambil pakaian buat jaga di sana. Baru nyampe di rumah, ditelepon sama perawat, katanya Cesia ini penyakitnya bukan tipes tetapi usus buntu dan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya. Ya udah, kalau gitu tiba-tiba balik lagi ke klinik tersebut. Terus kita dirujuk ke rumah sakit Sentra Medika Cisalak. Sesampainya di sana, dia masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa ngobrol gitu. Tapi tiba-tiba nyampe di Sentra Medika, tiba-tiba dia mau pipis tetapi tidak bisa keluar gitu. Nah ini kenapa gitu? Akhirnya dipasang kateter. Setelah itu dia masuk ke apa itu namanya? UGD ya. UGD di sana dicek. Kita ada 3 jam kalau nggak salah ya, dicek, ternyata katanya jam 7 pagi dia harus dioperasi. Tetapi sebelum operasi kan kita harus cari kamar perawatan dulu. Terus pas udah masuk ke ruang perawatan, dia nggak sadarnya dia tidak mengenal kita siapa, tidak bisa berbicara lagi. Terus kalau diajak ngomong ngawur gitu. Akhirnya kata dokter harus puasa dia sampai besok pagi. Ternyata selama semalaman itu dia tidak sadar. Jadi kalau tidak sadar kan tidak bisa dioperasi ya. Akhirnya ini kenapa ya kok nggak sadar gitu. Akhirnya dia dilarikan ke ruang NICU. Di ruang NICU dia 12 hari. Di situ rasanya gimana ya, hancur gitu kan. Selama ini kok anak nggak pernah sakit, tidak pernah merasakan yang aneh-aneh, kok tiba-tiba begini gitu. Nah setelah 3 hari di ruang NICU diadakan pemeriksaan CT scan, ronsen apa segala macam. Akhirnya keluarlah diagnosa dokter meningitis TB tulang. Saya kaget di situ, nggak tahu lagi mesti gimana. Apalagi kan meningitis, saya browsing apa sih itu meningitis gitu. Ternyata meningitis itu peradangan otak dan
banyak yang tidak bisa sembuh dari situ. Mohon maaf nih, banyak yang lewat lah ibaratnya kan. Di situ saya sudah nggak tahu lagi mesti gimana ininya, tapi ya udahlah, selama di ruang hijau dia tidak bisa kita temuin, hanya ada di luar aja menunggu. Kita nggak tahu dia perkembangannya di dalam seperti apa, dia gimana nggak tahu, makanya gimana nggak tahu. Saya hanya di situ hanya bisa berdoa, Tuhan, nggak tahu lagi ini mesti berbuat apa. Kalau ini boleh terjadi di hidup saya, di hidup anakku, kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu, berikan yang terbaik buat kami gitu. Terus hari ke-5 pas hari Minggu kalau nggak salah, saya bilang sama perawatnya, perawat tolong dong aku, ini kan hari Minggu, kita sebagai Kristen ibadah, izinkanlah saya untuk masuk ke dalam. Walaupun dia nggak sadar, memimpin dia untuk berdoa, aku percaya dia pasti dengar. Dia bilang gitu. Oh iya, tapi nggak boleh lama ya, katanya. Iya, cuman berdoa aja kok sebentar gitu. Ya udah, aku dibolehin masuk. Terus di situ saya berdoa sama dia, Kakak, ayo kita berdoa ya, tutup mata, aku tahu kamu pasti dengar itu, percaya ya, kamu pasti sembuh. Di situ kami berdoa. Ya udah, habis itu saya keluar. Puji Tuhan, di hari ke-7 dia udah, di hari ke-8 dia udah keluar ke ruang perawatan, udah bisa, tapi belum bisa makan, harus pakai selang. Akhirnya di hari ke-12 kita udah disuruh pulang, tapi kalau memang saya sebenarnya ini anak belum bisa pulang. Saya juga bingung gimana ini nanti ngurusnya, karena dia pipis BAB semua, maaf nggak bisa, harus kita yang bantu. Sementara kan saya nggak ngerti apa-apa nih, tapi kata dokter udah bisa balik gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi, kembali saya hanya pasrah gitu, gimana. Ya udah, kita pulang. Ya benar lah, nyampe di rumah, ya kondisi di rumah sakit sama di rumah kan beda. Di rumah sakit dengan AC apa semua, di rumah terbatas ibaratnya. Udahlah, nangislah dia terus, cairin apa segala macam. Kita pun sebagai suami istri suka ribut jadinya kan, kadang berbeda pendapat, maunya begini, maunya begitu. Ya tapi saya pikir ini ujian yang Tuhan kasih gitu. Mungkin saya selama ini kurang bersyukur sama Tuhan gitu. Terus dia juga kadang kalau nanya sedih juga, kenapa ya Mak, kok aku jadi begini, emang bisa aku seperti apa sih? Saya pikir anak-anak lain juga sama kayak aku, main handphone, apa segala macam, tapi kenapa mereka nggak kayak saya katanya? Kenapa harus saya? Terus saya bilang, Kak, ya, ini bukan karena dosa bagaimana, tapi Tuhan itu mengizinkan ini boleh terjadi sama kamu, biar kamu naik kelas, biar kamu lebih kuat lagi. Dia bilang, semua sama kok. Ya tapi kok kenapa sih gitu? Mendengar itu saya sudah nggak kuat lagi, maksudnya gimana ngomongnya gitu, seperti apa gitu. Tapi tidak cukup hanya di situ, ternyata setelah periksa-periksa lanjutan lagi, ada lagi penyakit lain yang harus dioperasi, dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Tiba-tiba disuruh lagi USG. Kenapa sih dia nggak bisa jalan? Apa yang bikin dia nggak bisa jalan gitu? Pas di ronsen lagi ternyata katanya ada cairan di tulang belakang, dari tulang belakang 2 sampai ke atas gitu. Jadi cairan ini diagnosanya bisa berupa tumor katanya. Aduh, gimana lagi ini? Saya pikir, tapi ini belum pasti kata dokter sana. Di sini alatnya kurang lengkap, biar lebih lengkap dirujuk lagi ke rumah sakit PON. Nah, mudah-mudahan sih bukan tumor, tapi kalau yang kita lihat kayak tumor katanya. Udah saya bawa ke rumah sakit PON. Di sana kita sebagai pasien pertama sangat susah untuk mendapatkan dokter karena kita pasien baru pertama kali ke sana. Jadi harus sabar menunggu gitu. Sementara anak ini kan harus cepat-cepat diiniin, tapi mau gimana lagi? Kata dokternya nanti Bu bisa 3 bulan 4 bulan baru dapat antrian. Ini juga udah banyak antriannya. Nah terus gimana dong dok? Kalau misalkan saya pakai pribadi bukan BPJS, bisa katanya. Tapi berapa kira-kira biayanya dok? Saya tanya, katanya ya bisa lebih sekitar 30 juta. Saya pikir gimana ini ya?
ya udahlah nanti saya rundingkan dulu sama suami, tapi tolong jaga diusahakan gitu. Tapi ternyata puji Tuhan semua di luar dugaan saya. Seperti yang dia bilang tadi, bisa 3 bulan katanya menunggu, ternyata cuma seminggu. Pas di hasil ronsen katanya ini di tanggal 8 Agustus sudah bisa operasi. Bagaimana? Siap enggak? Katanya. Saya bilang tadinya masih takut tuh dengar operasi, kan selama ini kita nggak pernah ada riwayat operasi, jadi agak takut. Udah gitu di tulang belakang dari atas sampai ke bawah itu ngebayanginnya nggak tahu kayak gimana lagi. Tapi ya udahlah, kalau memang itu yang terbaik dok, kami siap gitu. Akhirnya di tanggal 8 kalau nggak salah dia operasi. Masa sekarang ini kan COVID di rumah sakit itu masih belum bisa ada orang tengok, belum bisa ada yang nunggu, jadi tinggal sendiri aja ngantarin aman ke ruang meja operasi, menunggu sendiri. Itu hal yang sangat menegangkan. 6 jam ruang operasi sampai 12 jam baru dia ini. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, kata dokternya. Syukur anakmu kuat katanya, dia tidak kenapa-napa. Ini hanya ruang menunggu pemulihan aja, dikasih kesempatan 3 jam menunggu di pemulihan, baru dia masuk ke rumah sakit. Dan puji Tuhannya sekarang inilah dia, dari yang tidak bisa berjalan, yang tidak merasa apa-apa, puji Tuhan sekarang dia sudah bisa duduk, tinggal pemulihan aja. Haleluya. Itu Tuhan yang terbaik yang saya rasakan. Mungkin selama ini saya selalu dibilang keras kepala, egois atau gimana, tapi dengan adanya kejadian ini saya banyak belajar. Ternyata hidup ini memang begini ya, ada suka, ada senang. Yang sekarang saya lagi di posisi yang berduka, maksudnya di posisi yang sedih. Bagaimanapun kata Tuhan harus dijalani. Tuhan bilang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu lurus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Itu aja yang saya. Sekarang kita harus terapi setiap hari ke rumah sakit. Kalau di awal bulan sih kayak pusing, stres, harus ninggalin pekerjaan, ninggalin anak-anak yang lain juga yang perlu diurus lagi. Tapi dengan adanya ini kan harus mau nggak mau kita harus setiap hari terapi. Pertamanya suka kayak marah, apa ya kok gini amat gitu. Orang lain lagi jalan-jalan atau pesta kok kita harus ke rumah sakit gitu. Tetapi sesampai di sana sekarang pas kita lihat juga, aduh ternyata banyak yang lebih parah dari kita, banyak yang lebih, ya pokoknya kalau saya bilang healing terbaik itu di rumah sakit, karena di sana banyak orang-orang yang senasib dengan kita, bahkan yang lebih parah dari kita. Jadi kita kalau udah di rumah sakit itu, menurut saya ya, jadi lebih banyak bersyukur. Ternyata kita masih jauh lebih daripada mereka. Itu yang saya rasakan sekarang. Makanya kalau sekarang sih dalam mengurus dia udah biasa aja lah, emang ini harus dijalani. Ini membuat kita lebih dewasa lagi, menjadi lebih orang yang sabar lagi. Aku percaya semua biaya-biaya yang dibutuhkannya itu, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi aku percaya Tuhan selalu sediakan. Dan selama ini kita udah mau setahun nih pengobatan dia, kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Tuhan selalu mudahkan semua. Kesia kedepannya tetap butuh doa dari saudara semua, bawakan kami selalu di dalam doa kalian. Semoga pemulihannya cepat berjalan dengan baik, semuanya dimudahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat menyongsong Natal buat kita semua. Semoga damai Natal selalu menyertai kita selalu. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin Cesia akan menyampaikan satu kata-kata. Terima kasih semua untuk doa. Puji Tuhan.
doakan juga buat teman-teman Kesia di sini yang tidak henti-hentinya selalu mengunjungi Kesia. Terima kasih untuk kunjungan kalian, terima kasih untuk kebaikan kalian semua. Selalu setia, begitu juga dengan orang tua semua yang selalu datang dan selalu ngasih support sama kami. Terima kasih buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saja, Pak Joy bisa kita doakan bersama dengan Pak Herdi dan Bu Inasri. Kita doakan pemulihan segera terjadi. Tuhan izinkan semuanya boleh menjadi. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tundukkan kepala. Kita doakan Cesia dan juga orang tua. Cesia. Bapak Ibu, mari kita semua berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Bapa, di hadapan-Mu dengan penuh belas kasihan kami mohon kemurahan Tuhan untuk anak-Mu Cesia. Engkau yang menciptakan dia, Engkau tahu juga persis bagian tubuhnya yang membutuhkan belas kasihan dan pemulihan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk masa-masa perawatan yang sudah dilalui, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kami boleh mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dan kami tetap mohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan secara sempurna untuk anak-Mu Cesia. Kami percaya akan kebenaran firman bahwa orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Oleh sebab itu, hamba berdoa membelas kasihan Tuhan, kemurahan. Hamba menumpangkan tangan untuk anak-Mu Cesia. Hamba berdoa belas kasihan Tuhan, jamah, pulihkan dan sembuhkan anak-Mu ini. Kalaupun harus masih mengalami pengobatan secara medis, kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Pakailah mereka Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk pemulihan kesembuhan anak-Mu ini. Tuhan juga kuatkan kedua orang tua dari anak Cesia ini supaya mereka tetap berharap dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami alami ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami hanya alaskan dalam satu nama. Itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dokter di atas segala dokter. Dan kami percaya bahwa mujizat masih berlangsung dan masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, dan kesempurnaan anak-Mu Cesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.